Dalam kehidupan ini seringkali terkadang kita menantikan perubahan-perubahan besar, sebuah breakthrough, sebuah terobosan-terobosan, dan terkadang penantian ini membuat kita terlalu terfokus untuk mencari di mana dan kapan terobosan itu akan terjadi, sehingga kita melupakan, melewatkan, atau bahkan menganggap sepele hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin saja tanpa kita sadari sebenarnya menjadi kunci akan keberadaan, akan kedatangan, atau akan terjadinya terobosan atau breakthrough yang selama ini kita nanti-nantikan. Jadi kita terlalu fokus mencari, ingin menciptakan hal-hal besar, sehingga membuat kita merupakan dan meremehkan hal yang kecil. Padahal sedikit kita tahu bahwasanya hal-hal besar itu bisa terjadi ketika kita konsisten memanfaatkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, hal-hal sepele yang selama ini kita remehkan. Ketika kita renungkan lebih jauh, kita perhatikan lebih teliti, kita cari manfaatnya lebih dalam lagi. Ketika kita memanfaatkan itu semua, maka ada kemungkinan terobosan-terobosan, perubahan-perubahan besar yang selama ini kita nantikan, selama ini kita cari-cari, itu akan terjadi. Selama ini kita terlalu fokus untuk menantikan hal-hal besar yang kita harapkan untuk terjadi. Kita cari, kita usahakan itu terjadi. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk bagaimana supaya terobosan yang kita impikan, perubahan yang kita nanti-nantikan itu bisa terjadi. Terlalu fokus ke situ sehingga kita meremehkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Padahal mungkin ketika kita mau sedikit memperhatikan hal-hal kecil tersebut, mau menganggap keberadaannya, dan mau memberikan respon terhadap apa dampak yang dia berikan pada kehidupan kita, mungkin saja itu adalah kunci dari perubahan dan terobosan yang kita nantikan. Paling minimal, ketika kita memperhatikan hal-hal kecil atau hal-hal yang selama ini kita remehkan, kita anggap sepele, kita sambil lalu melihatnya, itu sebenarnya memberikan sebuah kunci bagi kita. Sesuatu yang ada di sekitar kita, kondisi yang terjadi, itu setidaknya memberikan kita gambaran tentang kondisi kita, posisi kita, situasi kita. Dengan kita mengenali kondisi, situasi, dan posisi, maka sudah tentu ini akan memberikan insight baru, akan memberikan petunjuk baru tentang bagaimana mendapatkan sesuatu apa yang kita cari. Paling simpel saja. Terkadang mungkin ketika kita berjalan, entah itu pulang atau sedang menuju ke suatu tempat, kita bertemu orang-orang, teman perjalanan kita. Kemudian mungkin karena mereka juga bosan, kalau tidak ngapa-ngapain dalam perjalanan itu, entah itu di kereta, entah itu di sidewalk atau di trotoar, mereka akan mulai mengajak kita bercerita, mengajak kita berbicara atau berdiskusi tentang hal-hal yang remeh-temeh. Dan kadang mungkin kita mungkin terlalu fokus menganggap itu sebagai gangguan,
menganggap itu sebagai pengalihan, kita menyepelekan mereka. Tapi kalau mungkin kita mau sedikit menghargai, mungkin kita mau sedikit memberikan perhatian, kita mungkin bisa menyadari ada sangat banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan karena kehidupan yang kita jalani belum tentu sama dengan kehidupan yang mereka lewati. Ya. Ketika kita berbagi pengalaman, sharing tentang masalah-masalah, kita mendengarkan masalah yang dihadapi, kita keluarkan masalah yang kita hadapi juga, maka di situ akan banyak ya berkumpul informasi-informasi, akan banyak informasi-informasi yang bermunculan, yang mungkin di antara begitu banyak informasi yang datang, ada beberapa yang akan bermanfaat buat kita. Ya. Jadi ketika kita sedang melakukan perjalanan, ada yang mengajak ngobrol, ya kalau kita sedikit meladeni itu, memberikan perhatian dan memberi respon, mungkin ada banyak hal-hal penting yang bisa kita dapatkan. Ya, karena ya kita tidak tahu apakah mereka itu adalah seorang yang juga sedang berusaha meraih mimpi, apakah mereka itu adalah orang yang sudah berkali-kali gagal, atau mereka adalah orang-orang sukses yang sedang mencoba mengingat kembali masa-masa perjuangannya. Dan dari mereka, saya rasa mereka tidak akan kikir atau tidak akan pelit untuk membagikan apa yang sudah mereka lewati, apa yang sudah mereka rasakan, pemikiran-pemikiran apa yang ada di pikiran mereka. Ketika kita memberikan masalah kita, menceritakan sedikit hal-hal berat yang tengah kita lewati, mungkin mereka akan memberikan masukan-masukan, dan ya bisa jadi itu suatu hal yang sangat penting. Ada terobosan yang mungkin bisa kita dapatkan dari situ. Ada titik yang kemudian mungkin kita bisa jadikan sebuah batu pijakan untuk melakukan perubahan besar. Jadi sekedar obrolan ringan, sekedar mungkin ya basa-basi, kalau kita memberikan perhatian lebih padanya, kita lebih fokus, lebih memperhatikan, mungkin saja di situ ada suatu inspirasi, ada titik keberhasilan yang selama ini kita cari. Ya. Karena ya kadang manusia ini dia terlalu fokus memikirkan hal-hal yang besar. Ya. Kadang dia stres, memikirkan kehidupannya, kenapa hidup saya ini selalu kekurangan uang? Mengapa hidup saya ini selalu salah, selalu dapat masalah? Tapi dia tidak memperhatikan bahwasanya ada hal-hal kecil yang kalau dia nikmati itu, kalau dia resapi, itu adalah sebuah kesyukuran. Ya. Dengan di pagi hari dia bisa menghirup udara segar. Ya. Dia bisa bangun dengan keadaan tenang, dengan tidur yang cukup. Itu adalah sebuah kesyukuran. Ya, tidak setiap orang bisa dapat tidur yang cukup. Tidak setiap orang bisa bangun dengan pikiran yang jernih, dengan keadaan tubuh yang segar. Tidak. Ya, ada orang yang mungkin insomnia, tidak bisa tidur. Ada orang yang punya lingkungan mungkin yang lingkungannya itu hidup di malam hari. Ya. Ada orang yang kondisi tubuhnya membuat dia mungkin sering terbangun. Jadi sekedar bangun dalam keadaan segar saja itu adalah sebuah hal yang sangat harus kita syukuri kalau kita mau memperhatikan. Ya. Belum lagi ketika kita ternyata berada di suatu kondisi yang sangat ideal. Ya. Orang-orang di sekitar kita selalu mensupport. Ya. Sangat jarang mereka mempermasalahkan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Selalu melihat sisi positif yang ada. Ya. Itu suatu kondisi yang mahal. Ya. Dan itu belum tentu dimiliki orang-orang yang mungkin punya uang lebih daripada kita. Orang-orang yang mungkin memiliki apa yang kita miliki. Kita tidak tahu apakah mungkin di kehidupan mereka segala sesuatunya penuh tuntutan. Ya. Setiap kekurangan selalu diungkit-ungkit. Setiap sesuatu yang tidak dimiliki seolah-olah itu dia sudah tidak punya apa-apa. Ya. Sebuah kesyukuran kita bisa hidup di
mungkin lingkungan yang bersahaja, lingkungan yang tidak mempermasalahkan apa yang tidak dimiliki. Ya, tekanannya lebih slow, lebih santai. Ya. Jadi ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang besar, kadang kala membuat kita melupakan bahwasanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya sudah ada pada kita dan itu tidak ada pada orang lain. Dan ketika kita fokus pada hal-hal kecil tersebut, maka kita akan menyadari bahwasanya hidup kita itu sebenarnya sangatlah indah. Ya. Jadi kita harus mulai memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita. Karena bisa saja mungkin sesuatu yang sering terjadi berulang-ulang, sering kita lewati, itu sebenarnya sumber inspirasi bagi kita ketika kita mau lebih untuk memperhatikan, mau lebih aware, mau lebih untuk memberikan, menghargai itu. Ya, bisa saja kemudian mungkin sesimpel jalan kaki mungkin. Ya. Mungkin kalau buat orang Indonesia itu kemana-mana lebih enak naik motor. Padahal mungkin selisih kalau perjalanan 5-6 kilo mungkin terasa. Tapi kalau cuman setengah kilo, 200 meter, itu sebenarnya perbedaannya tidak jauh-jauh amat. Tapi ketika kita perhatikan dampaknya untuk kesehatan kita, itu akan sangat besar. Ya. Ketika kita naik motor mungkin yang bergerak hanya tangan kita, hanya lirikan mata kita sama jari-jari kita, itu saja. Tapi ketika kita jalan kaki, ada pergerakan di seluruh tubuh kita, ada pikiran-pikiran jernih, inspirasi yang datang. Ya. Ada hal-hal yang kemudian selama ini memberatkan tiba-tiba terlepas begitu saja. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari hal-hal yang kecil. Jadi dalam hidup ini kita jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak kita miliki. Kita jangan terlalu sibuk untuk meraih segala sesuatu yang kita tidak punya. Jangan terlalu memusatkan pikiran tentang hari-hari yang ada di depan. Ya. Sudah saatnya kita untuk menikmati hari ini. Nikmati saat ini. Pengangguran, lihat sisi positifnya, kita tidak punya beban. Tidak perlu bangun jam 6 subuh untuk langsung berangkat kerja. Ya mungkin kita tidak dapat uang. Iya, tapi minimal ketika kita fokus pada hal positif, minimal kita menyadari bahwa kita ketika tidak bekerja, mungkin kita itu bisa lebih tidak stres. Tekanan pikiran, tekanan batin itu lebih minimal. Ada sisi positif. Nikmati apa yang ada dulu. Jangan terlalu terfikirkan ketika mungkin Anda masih punya tabungan. Jangan terlalu takut untuk, waduh saya mau kerja apa, saya mau bagaimana, apakah ini cukup yang sudah saya miliki saat ini. Nikmati. Ya. Anda perlu nikmati apa yang sudah Anda usahakan sebelum-sebelumnya. Anda perlu menikmati apa yang sudah Anda miliki saat ini. Seperti orang mungkin memanjat pohon mangga. Setengah mati dia mengait, menjolok, mengambil mangga-mangga yang ada. Padahal sebenarnya ketika dia mendapatkan 2 buah, 3 buah itu sudah cukup. Dia sudah bisa nikmati, sudah enak. Tapi kalau dia terlalu banyak ngambil, dimakan semua juga karena dia merasa sudah mengusahakan semua, akhirnya apa? Sakit perut, diare. Jadi jangan terlalu menginginkan segalanya, kemudian membuat kita lupa untuk menikmati apa yang sudah kita dapatkan. Ya, dan kita harus mulai memberikan lebih banyak nilai kepada hal-hal yang kecil. Ya, contohnya senyum. Mungkin buat orang lain senyum itu sesuatu yang refleks, sesuatu yang terjadi ketika kita senang. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, sebenarnya senyum itu salah satu dampak yang bisa diberikan adalah ketenangan.
Ya. Jangan juga senyum sendiri, jalan-jalan tiba-tiba tersenyum, tidak. Tapi ketika kita bertemu orang lain, kita senyum, kita berusaha ramah. Ketika terjadi kita dalam tekanan tapi kita tetap berusaha untuk menstabilkan kondisi. Ya. Orang lain melakukan kesalahan, kita tetap bisa berusaha untuk tersenyum, maka itu adalah kunci ketenangan. Ya, orang yang banyak senyum biasanya orang akan lebih berusaha baik kepada dia. Ketika dia suka menyapa, dia suka ya sekedar untuk memberikan anggukan, senyuman, tanya kabarnya hari ini, maka kecenderungan orang-orang yang ada di sekitarnya adalah kebaikan untuk diri. Tapi ketika kita mungkin lebih judes, jutek, atau malah emosian, maka yang dipikirkan orang ketika melihat kita ya hal-hal yang negatif. Ya, bagaimana supaya ini orang cepat pergi dari sini? Bagaimana supaya ini orang tidak lama-lama sama saya? Jadi orang tidak nyaman. Tapi kalau kita tersenyum terus, ramah, maka orang akan merasa nyaman dengan keberadaan kita, dan itu akan membuat diri kita juga nyaman, tenang. Ya, sesimpel senyum. Dan ya kita harus memberikan perhatian pada hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Karena ya bisa jadi ternyata di antara hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, hal-hal kecil yang selama ini mungkin kita hanya sambil lalu lewati, di situ ada petunjuk-petunjuk baru ya yang akan memberikan kita tanda-tanda yang lebih jelas, arah yang lebih jelas tentang tujuan kita, apa yang kita inginkan. Ya, pikiran kita ini butuh inspirasi, dan inspirasinya bukan hal-hal yang besar, tidak perlu. Ya, dengan melihat hal-hal yang kecil pun sudah sangat cukup. Ya, kita perlu ya untuk sekedar mensyukuri apa yang ada saja, itu sudah sangat baik ketika kita bisa melakukan itu. Ya, mungkin ketika di subuh hari kita keluar rumah, ya kita mungkin tiap hari melewati ada bunga di depan atau daun di depan rumah kita, kemudian dia ada tetesan embun di ujungnya. Tapi kalau kita tidak perhatikan itu, ya kita tidak anggap itu tidak ada, kita anggap itu tidak ada. Tapi ketika kita melihat itu, ada sebuah keindahan, ada sebuah kesejukan yang dikandung di dalam. Ada sebuah proses luar biasa, ya, di mana dia bisa terbentuk. Dan ketika kita mau memberikan perhatian sedikit saja, maka itu bisa memberikan inspirasi. Ya, bagaimana air yang kemudian berubah menjadi gas, kemudian dia bergerak, kemudian memutuskan untuk berhenti hingga berkumpul, awalnya tidak memiliki massa sama sekali, tiba-tiba membentuk sebuah tetesan. Dan tetesannya memberikan kesejukan, kebaikan, hal-hal sepele, tapi ketika kita beri perhatian lebih jauh, akan sangat memberikan kita banyak nilai. Jadi ya, pada intinya kita harus lebih melatih diri kita untuk peka, untuk lebih perasa, untuk lebih merasakan apa yang ada di sekitar kita, dan kemudian kita lebih terbuka, lebih mau menerima, lebih mau mengambil inspirasi-inspirasi yang disediakan oleh lingkungan sekitar kita. Jangan terlalu fokus mencari sesuatu yang tidak ada. Jangan terlalu terobsesi untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Mulailah menikmati apa yang ada di sekitar kita. Mulailah mencari apa yang mungkin kita dapatkan yang ada dalam jangkauan kita. Sehingga kehidupan ini bisa lebih indah, bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, dan kita bisa lebih bersyukur lagi. Terima kasih.